Nama saya Granita Sinaga, kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasak makanan khas Batak dari Sumatera Utara, yaitu ikan mas arsik. Bahan-bahan makanan yang diperlukan: 1 ekor ikan mas ukuran 1 kg, bawang batak secukupnya, asam potong 4 lembar, kincung atau kecombrang 2 biji dipotong 4, kacang panjang secukupnya dipotong-potong, garam secukupnya, bumbu yang dihaluskan: 10 biji bawang merah, 5 biji bawang putih, 15 biji cabai merah, 15 butir kemiri, 1 cm kunyit, 1 cm jahe, 1 sendok teh ketumbar, andaliman secukupnya. Bumbu yang digeprek: 1 on lengkuas, 3 biji serai, 10 biji shikala. Cara memasak: bersihkan ikan mas dan potong sesuai selera. Ambil kuali, susun semua bumbu yang sudah digeprek di atas kuali. Lalu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan diratakan. Susun ikan mas di atasnya. Susun kembali di atas ikan mas bawang batak, kecombrang atau kincung, dan kacang panjang yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong sesuai selera. Tambahkan 4 lembar asam potong dan garam secukupnya. Masukkan air sampai ikan terendam betul. Lalu masak dengan api sedang sampai air mengering kurang lebih 1 jam. Setelah kering dan dingin, ikan bisa diangkat dan disajikan dan dimakan dengan nasi putih. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, nama saya Fedora Barat dari Sekolah Sultan Agung kelas 6D. Hari ini saya akan membuat nasi makanan khas Toba. Bahan-bahannya ada 1 ekor ikan mas yang sudah dibersihkan, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, andaliman, kunyit, dan garam. Bumbu kasar ada serai, buah kecombrang, asam telur, dan lengkuas. Selanjutnya ada bawang batak, buah kecombrang, dan kacang panjang. Selanjutnya kita akan menghaluskan semua. Kita masukkan semua bumbu kasar ke sini sebagai alasnya. Di sini kita masukkan ikan masnya dan kita tuang bumbu halusnya. Masukkan air hingga ikannya tenggelam. Lalu diberi bawang batak, lalu kita beri garam, lalu kita masak hingga kering. Inilah hasilnya. Kelas 6D.
100 gram gula pasir, kemudian 400 ml air pandan. Masukkan 100 gram tepung terigu. Kemudian masukkan juga 100 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Lalu masukkan 400 ml air pandan. Setelah dicampurkan, aduk sampai rata hingga larut. Setelah itu kita saring agar tidak ada butiran atau gerindilnya. Sebelum dimasukkan ke cetakan, cetakannya ditaruh atau dioleskan dulu minyak hingga rata. Setelah digiring minyak, kita tuangkan adonannya satu persatu ke dalam cetakan. Lalu kita panaskan kukusan kurang lebih 15 menit. Kukusannya panas, kita masukkan adonannya satu persatu ke dalam kukusan. Setelah adonan dimasukkan, tutup lalu tunggu selama 15 menit. Sambil menunggu kue lumpangnya dikukus, saya akan menyiapkan taburan untuk kue lumpang pandannya, yaitu kelapa. Setelah 15 menit, kukusannya kita buka, lalu kue lumpang pandannya kita angkat. Jadi deh kue lumpang pandannya. Sekarang kita taburin kelapanya. Jadi deh kue lumpang pandan khas Cynthia. Demikian presentasi kue lumpang pandan khas Palembang dari Cynthia. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Ahmad bersama Nina. Ini saya akan presentasikan makanan Sumatera Barat itu adalah rendang. Untuk ini kita akan melihat bahan-bahannya ya. Pertama, bawang putih, bawang merah, jahe, daun kunyit, cabai, asam, dan masak selama 1 jam. Setelah 1 jam dimasak, Selamat siang Bu, ini presentasi Cahaya Malika, makanan tradisional getuk singkong. Getuk singkong berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahan-bahan yang digunakan
untuk membuat getuk singkong, yaitu singkong, gula merah, garam, dan kelapa parut. Sekian presentasi Cahya. Terima kasih, Bu. Saya Rapa dari kelas 6D. Rapa akan membuat kue klepon dan atau onde-onde yang berasal dari Jawa. Dan bahan-bahannya adalah tepung kentan secukupnya, air hangat secukupnya, perasa pandan, gula aren secukupnya, dan kelapa. Tepung kentan dan air hangat dan perasa pandan dicampur menjadi adonan. Dan kita akan mencetaknya. Dan ditambah dengan gula merah. Dan kita bentuk menjadi bulat. Dan kita cetak lagi. Tambah gula aren. Dan dibulatkan. Dan kita mencetak lagi. Dan kita tambah lagi gula merah. Dan kita bentuk menjadi bulat. Kemudian kita kukus. Siapkan air mendidih dan kita celupkan satu persatu ya. Oke Bu, sambil menunggu masak, kita buletin lagi ya Bu. Nama saya Jelena Stirajen dari kelas 6D. Saya akan mempresentasikan cara membuat ongol-ongol. Ongol-ongol berasal dari daerah Jawa Barat. Bahan-bahannya tepung tapioka, gula merah, pandan, kelapa parut, garam. Ini adalah makanan khas tradisional dari daerah Jawa Barat. Sekian dan terima kasih. Bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, lengkuas, daun kunyit, daun jeruk, asam jawa. so bad. 'Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so lonely, Mr. Lonely. Selamat malam Bu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putra Angelika Sekolah kelas 6D. Hari ini saya akan memasak makanan khas Batak, yaitu nani arsi. Dan ini bahan-bahannya. Teman-teman dan teman-teman melihat bahan-bahannya, mari kita laskan. Let's go! Pertama, kita kupas dulu bahan-bahannya untuk membuat bumbu halusnya.
bahan yang dihaluskan yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri. Andaliman ya, mari kita blender. Mari kita blender. Akhirnya kita spray. Kita masukkan lengkuas. Kita masukkan kacang panjang. Kita masukkan ikan. Kita masukkan kecombrang. Kita masukkan asam. Selanjutnya kita masukkan bumbu. Selanjutnya kita masukkan garam secukupnya. Masukkan air 1 liter. Mari kita masak dengan api yang sedang. Kita tutup. Sampai airnya sedikit mengering. Kemudian kita masukkan bawang batah. Kemudian itu kita tunggu sampai dia kering. Nah ini teman-teman hasil yang saya buat. Rasanya mantep banget. Dadah teman-teman. Nama saya Jessica dari kelas 6D. Nama makanan yang akan saya buat hari ini rendang. Daerah asal makanan Minangkabau, Sumatera Barat. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rendang: 1 daging sapi yang sudah dipotong, 2 buah serai yang dipotong menjadi 2 bagian, 3 1 helai
Udah. Hai Bu, sekarang aku mau buat sayur asam. Makanan khas dari Betawi, daerah Jakarta. Ini bahan-bahannya. Ada jipang, jagung, kacang panjang, kacang tanah, belinjo, dan ini bumbunya. Ada cabai, bawang merah, lengkuas, terasi, dan sayur salam. Udah, yuk lanjut masak. Bu, ini hasil sayur asam yang tadi. Halo teman-teman, di video ini saya mau menunjukkan cara membuat salah satu masakan tradisional dari Jawa Tengah, namanya tahu bacem. Saya suka sekali makan tahu bacem, karena selain enak, tahu bacem juga bergizi, dan bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Sekarang kita buat sama-sama yuk teman-teman. Bahan yang dibutuhkan: tahu yang sudah dikukus, bawang merah, bawang putih, ketumbar, gula merah, garam, daun salam, lengkuas, dan air kelapa muda. Kemudian kita masukkan bahan dan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan air, rebus hingga air menyusut ya teman-teman. Setelah airnya menyusut, tahu bacemnya sudah matang. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal goreng biar rasanya lebih enak. Tada! Hasilnya seperti ini ya. Tahu bacemnya sudah digoreng. Kalian bisa makan dengan nasi atau bisa makan dengan ini ya. Seperti ini ya. Bagus. Selamat mencoba ya teman-teman. Sekarang saya akan membuat presentasi tentang makanan tradisional yang berasal dari Batak, yaitu ikan mas arsik. Bahan-bahan pembuatannya adalah 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, jahe dan kunyit 1 ruas jari, andaliman 1 sendok makan, garam dan cabai secukupnya, kemiri 10 biji, dan serai 3 biji yang digeprek, dan kemudian asam potong 6 iris. Cara pembuatannya: pertama, ulek semua bahan kecuali asam potong dan cabai. Kalau serai digeprek. Kemudian masukkan air ke dalam kuali. Kemudian masukkan semua bumbu ke dalam kuali dan hidupkan apinya. Kemudian masukkan ikannya dan tunggu sampai mendidih dan sampai kering. Dan ini dia hasilnya. Saya mau memperkenalkan masakan tradisional dari Sumatera Barat, soto Padang. Bahannya 500 ml air, 1 batang jahe, setengah dari lengkuas, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, setengah dari kunyit, 1 sendok makan ketumbar, 2 lembar daun salam, 1 batang daun sop, 1 buah tomat, bawang goreng secukupnya, garam secukupnya, 5 potong ayam yang disuir-suir. Cara memasaknya: semua bahan dihaluskan lalu ditumis hingga harum. Masukkan air, saat air mendidih masukkan ayam, beri garam dan penyedap, lalu diangkat. Pastikan siap diangkat. Selanjutnya kelas 6D saya akan membuat makanan tradisional. Saya akan
membuat getuk asal dari Jawa. Bahan-bahannya ubi 1 kg, gula merah 50 gram, garam secukupnya, dan kelapa parut. Ubi dikupas dan dibersihkan. Setelah itu dibungkus. Saat itu ditumbuk beserta gula merah dan garam secukupnya. Setelah ditumbuk, saat itu kita masukkan ke wadah. Saat itu dipotong-potong sesuai keinginan. Setelah dipotong, kita sajikan ke piring. Setelah itu ditaburi dengan parutan kelapa. Itu kita hiasan. Inilah hasil saya membuat itu. Terima kasih Bu. Saya akan membuat makanan tradisional pecel. Dan ini kacangnya sudah digoreng. Bahan-bahannya yaitu adalah kacang tanah, garam, gula merah, cabai, bawang putih, kencur, asam jawa. Sayur-sayurannya adalah daun ubi, pepaya muda, dan toge. Dan boleh kalian tambahkan sayuran yang kalian sukai. Kalau saya ini aja. Setelah itu kita akan blender kacang. Sayur yang sudah direbus diangkat. Dan di daun yang sudah direbus ditata. Bumbu yang sudah diadon ditaruh di mangkok. Setelah itu tempe dipotong. Belam Sayuran yang sudah direbus ditata ke piring. Itu bumbu ditata ke piring. ditaruh bumbunya. Lalu saya kasih kerupuk. Ini hasilnya. Pecel buatan saya sudah jadi. Halo guys, kali ini kita akan membuat
seblak Bandung. Bahan-bahannya kerupuk, tahu, kulit tahu, sawi manis, dan sosis. Dan ini adalah bumbu-bumbunya: bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan kencur. Dan bahan-bahannya dimasukkan ke blender. Dan masukkan sedikit air. Dan gongseng yang sudah diblenderkan. Tunggu sampai kering. Jadi pas sudah kering kita masukkan sedikit air. Kita tunggu sampai mendidih. Dan kita sudah mendidih, masukkan garam. Dan masukkan daikon. Dan masukkan ajinomoto. Dan masukkan ladaku atau bubur ikan. Lalu kita masukkan bahan-bahannya: kopi, kerupuk, tahu, kulit tahu. Pertama siapkan ubi. Baru itu dipotong-potong. Baru itu dicuci sampai bersih, baru itu masukkan ke sini. Baru itu dikukus kurang lebih sampai 30 menit. Sekarang kita mengukusnya. Sambil menunggu ubinya matang, kita mengiris gula merah terlebih dahulu. Ini ubinya sudah matang, kita pindahkan ke wadah untuk ditumbuk. Setelah ubi dikeluarkan, kita akan mengukus kelapa parut. Campurkan gula merah dengan ubi lalu ditumbuk. Lalu ditumbuk sampai merata. Setelah merata, kita pindahkan ke dalam wadah untuk dibentuk. Setelah itu kita potong-potong membentuk peta. Setelah itu kita
taruh kelapa yang sudah kita kukus. Baru itu bisa dimakan. Enak. Sore hari ini saya Erin akan membuat ondol-ondol makanan tradisional khas Semarang. Makanan ini sangat populer dan sangat mudah dibuat. Bahan-bahan yang diperlukan ada ubi kayu parut, kelapa parut, gula merah tumbuk, Gula merah cincang kasar. gula merah cincang kasar, dan sedikit garam. Ya, kita campurkan ubi kayu parut, kelapa parut, dan sejumput garam. Dan lalu kita aduk rata. Membuat ondel-ondel, tapi jangan lupa panaskan dulu minyak goreng. Kita bungkus ondel-ondelnya. Kita masukin dulu sedikit di tangan. Dari gula merah di tengah. Gula merah sedikit. Kita bulat-bulatkan. Kita taruh di piring. Kerjakan sampai selesai dan habiskan sampai setelah selesai kita berbuat ya, mari kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Masukkan satu persatu di minyak yang sudah panas. Kemudian kita aduk sebentar-sebentar. Goreng hingga ondol-ondolnya kuning keemasan hingga matang. Setelah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa matikan apinya. Setelah matang, mari kita coba. Halo teman-teman, nama saya Brian. Saya akan membuat klepon berasal dari Jawa, kue tradisional. Jadi ini dia bahan-bahannya: 250 gram tepung ketan, 100 gram gula merah, 200 gram kelapa parut, dan air pandan panas, dan 1 sendok teh garam halus. Cara pembuatannya adalah garam dituang ke tepung ketan. Aduk. Masukkan air pandan sedikit-sedikit. Aduk. Tambahkan lagi. Dan aduk lagi. Dan aduk kembali. A few minutes later. Ditambah tepung ketan. Guessing it was me.
gula merah, nanti Dan kita gula merah. iris-iris gula merahnya dulu. Lalu kita buat isi ke adonannya. Iris-iris potong dulu ya. Bulat kan, jangan dipipikan kuenya, biar aja bulat ini. Terus dikasih lubang ini, kasih lubang, lalu ini dikit, tipis-tipis, isi. Sedikit-sedikit. Ini bentuknya lonjong gitu. Gini. Tapi pelan, jangan ditekan. Bulat-bulat gitu. Pelan-pelan, jangan kuat-kuat, tentang keluar. Jadi ya, mendidih baru dimasukin ya. Akan kembali video saat sudah selesai. A few minutes later. Dan lampu A few minutes later. Memories like this never end. They don't fade away. Mantap guys. I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. memasak makanan tradisional khas Bandung. Bahan-bahannya adalah ini: udangnya 100 gram, ayamnya 300 gram, blender bersama 3 siung bawang putih, 4 sendok tepung sagu tani dan 1 sendok tepung maizena. Ditambahkan terigu secukupnya, ladaku secukupnya, dan garam secukupnya. Akan diblender menjadi satu. Ini tahu. Terus dikukus. Ini kulit pangsit. Lalu bumbu kacang 250 gram, digoreng terlebih dahulu. Lalu 5 siung bawang putih, 5 lembar daun jeruk, dan cabai secukupnya. Ini akan digoreng. Teman-teman, ini sudah jadi. Tinggal ditambah bumbu kacang. Jika mau bisa ditambahi saus.
Nyam-nyam. Anda bisa melihat. Oke, sudah. Sausnya bisa secukupnya, sesuka hati, sesuai selera. Sudah. Udah, Bun. Mau pergi. Ih, banyak kali. Udah. Oke, sudah jadi. Selamat makan. Nah, teman-teman, ini sudah jadi. Ini pangsit gorengnya ya. Ini tahu batagornya. Ini dimsumnya. Dan ini bakso udangnya. Dan sekarang saya tinggal membuat bumbu kacangnya. Terima kasih. Oke, sudah jadi. Selamat makan. Halo guys, kali ini kita akan membuat seblak Bandung. Bahan-bahannya kerupuk, tahu, gulai tahu, sawi manis, dan sosis. Dan ini adalah bumbu-bumbunya: bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan kencur. Dan bahan-bahannya dimasukkan ke blender. Dan masukkan sedikit air. Dan gongseng yang sudah diblender.